Ini saat kondisi lampu mati, coba saya nyalakan lampu senjanya dulu. Ini untuk lampu senjanya. Devilnya saya buat warna merah karena sudah saya pasang relay untuk devil dan slotnya. Jadi ketika lampu utama menyala maka slot dan devil mati. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Hidayat Sinau. Di video kali ini saya ada sebuah project untuk memasang bilet proyektor 2,5 in dari produknya Suro CX60 untuk dipasang di reflektor dari motor Yamaha Vision Advance atau NVA. Ini untuk lampunya masih lampu standar, fittingnya masih pakai fitting H4. Untuk lensanya agak violet atau ungu, bukan blue lens, diameter 2,5 in, tebal ya. Untuk cover polnya ini untuk bentuknya sendiri ada kulir di bagian belakang yang mana fungsinya bisa dipasang di reflektor yang pakai soket H4, karena untuk diameter lubang di area reflektornya itu lebih besar. Dan bisa juga untuk pemasangannya tidak perlu popok atau kita retrofit lagi, karena dia sudah punya kelebihan. Tinggal kita pasang ke reflektornya, terus kita kasih pengait untuk lampunya biar tidak lepas. Jadi tidak perlu kita pakai bracket sebagai pengaitnya. Untuk LED devilnya ini pakai yang RGB. Ini yang RGB. Kemudian untuk slotnya pakai yang 2,5 in warna cahaya putih. Nanti kita coba bongkar dulu untuk reflektornya, terus kita lepas mikanya pakai heat gun, dan nanti saya coba untuk pasang apakah langsung bisa masuk atau tidak. Sekarang saya mau coba bongkar dulu untuk reflektornya dari cover headlampnya, dan nanti saya coba lepas untuk mika reflektornya menggunakan tang retrofit. Kita lepas dulu untuk baut pengaitnya atau baut setelan sorotnya, terus kita lepas klem penjepit yang ada di area atas. Ada dua untuk klem penjepit reflektornya. Ini udah dua ya, sudah terlepas semua. Untuk klemnya kita amankan dulu untuk bautnya. Kita cukup tarik untuk pengaitnya. Nah, ini sudah terlepas. Untuk reflektornya kita cabut untuk lampunya. Untuk pengait juga kita lepas dulu, karena nanti kan mau kita pasang bilet, jadi tidak membuat susah untuk proses pemasangannya. Nah, di sini juga ada dua skrup atau dua baut yang terpasang di area cover belakang. Kita lepas dulu karena ini dari bawaannya ada dua baut atau skrup, mungkin sebagai pengunci. Nah, ini udah lepas satu.
kedua sudah kita lepas, tinggal kita hitkan untuk reflektornya. Nah, ini sudah terlepas. Nanti kita mau cat juga untuk area reflektornya jadi warna hitam biar tidak terjadi pantulan, karena warna hitam kan itu menyerap cahaya, beda dengan warna silver atau chrome seperti ini. Sekarang saya coba mal dulu untuk lampunya, apakah masuk dengan sempurna atau memang harus ada yang perlu dibobok. Ini ada 3 plat fittingnya untuk pengait. Kita coba yang pakai H4 karena emang ini basicnya untuk H4. Oh, berarti untuk karetnya ini kita taruh di bagian dalam untuk peredam juga. Kira-kira mungkin seperti ini untuk pemasangan karet silnya. Baru di area sini kita kasih pengait yang ini biar tidak lepas. Terus kita pasang lagi untuk urut penguncinya. Jadi kira-kira seperti ini ya untuk pemasangannya di motor Yamaha Vixion. Nanti saya coba cek ini dulu apakah mentok di mika reflektornya atau tidak. Kalau mentok berarti untuk tempernya, karet peredamnya ini kita taruh di area luar agar lebih kuat lagi dan tidak goyang. Ini hanya sekedar penginstal sementara. Coba saya pasangkan serotnya dulu karena ini hanya sebagai mal-malan atau pengukuran, nanti finishnya kan harus dirapikan lagi. Berarti kira-kira seperti ini untuk pengaplikasiannya. Nah, sekarang coba pasang mika. Nah, kalau mentok nanti untuk serotnya saya papras biar bisa masuk ke lebih dalam dan tidak mengenai ke lampu billetnya. Saya rasa sedikit mentok ya. Jadi nanti mau coba saya paskan dulu untuk area dalamnya biar tidak mentok ke area kaca. Takutnya mentok, jadi nanti saya mau install dulu untuk area dalamnya. Dan juga nanti kan untuk area reflektornya mau saya cat hitam dulu. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai untuk proses pengecatan reflektor yang tadinya bening atau silver, sudah saya cat hitam. Dan untuk pemasangan sudah saya sesuaikan sesuai bentuk dari kontur mika reflektor NVA atau Vixion Advance. Mudah-mudahan sudah sesuai, karena kemarin banyak sekali yang harus di adjustment. Untuk cover slot banyak yang dipotong untuk menyesuaikan dari lekukan yang ada di area sini. Di area sini nih sedikit nabrak ke mika, jadi untuk cover slotnya bagian bawah harus ada yang dicoak agar slotnya bisa masuk maksimal. Dan juga untuk area bulatnya ini saya coak juga, karena kalau ngikutin ukuran yang ada itu antara
lensa dengan slot itu lebih menonjol slotnya, tapi untuk sekarang lebih menonjol lensanya dengan tujuan agar slot tidak menabrak ke mika reflektor. Ini cukup saya tinggal lama, kurang lebih ada 5 hari atau 6 hari, karena saya banyak kesibukan, jadi baru sekarang sempat saya pasang. Dan mohon maaf untuk perombakan area slot tidak saya video karena memang banyak kerjaan, dan juga ini untuk mika juga tidak saya videokan proses penyemprotannya karena saat penyemprotan itu ada hujan, jadi tidak saya videokan. Dan sekarang saya coba mau pasang mikanya ke reflektor yang sudah jadi, semoga tidak ada kendala. Kita panaskan rendernya agar bisa menempel sempurna ke mika atau ke reflektor. Sekarang kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil jepit agar bisa lebih kuat untuk reflektornya tidak lepas. Terus nanti kita panasin lagi. Kita panaskan lagi biar lebih menempel untuk mikanya ke reflektor. Kita biarkan dulu reflektornya biar mengunci. Dan untuk reflektor Pixen ada 2 baut yang harus dipasangkan lagi. Ini ada 2 skrup yang kita pasangkan di area belakang reflektor. Ini lubangnya, ini juga. Oke, ini udah selesai untuk proses pemasangan mika reflektor ke reflektor NVA. Kita coba biarkan dulu biar lemnya menyatu sempurna. Ini sudah saya adjust biar antara lampu dan mika tidak bentrok atau tidak bersentuhan. Jadi slotnya saya colok lebih dalam, kurang lebih 2 cm yang saya buang agar bisa masuk ke reflektor Pixen. Nah, ini panjang kurang lebih untuk slotnya itu setengah lingkaran saya buang 2 kali ini, berarti kurang lebih 2 cm saya buang. Dan ini hasilnya. Untuk pengaplikasian biled di Yamaha Pixen all series, mungkin dalam tanda kutip untuk Pixen yang belum pakai lampu LED, jika pemakaian bilednya pakai biled yang ada olir belakang atau buntutnya, ini lebih mudah karena kita tidak perlu pasang dudukan lagi atau coak-coak lagi untuk reflektornya. Jadi cukup mempermudah karena tinggal kita masukkan area belakang ini yang ada dratnya, terus kita kaitkan pakai plat yang tersedia di dalam paket bilednya. Jadi cukup kita kaitkan dan kita kunci dengan kencang agar tidak oblak atau goyang antara mika dan bilednya. Nah, nanti untuk pemasangan atau penginstalan lampunya nanti saya coba pasang di sini untuk drivernya, karena untuk ruangan atau space di motor Pixen itu sedikit, jadi kita harus pintar-pintar mengatasi bagaimana caranya agar tidak mentok di dalam batoknya, karena nanti kan kita juga mau cari
cahaya yang pas agar tidak menyilaukan lawan arah. Dan juga nanti untuk slotnya dan juga devil mau saya buat agar bisa mati ketika lampu utama atau biletnya nyala pakai relay. Jadi nanti saya pasang relay ini dengan tujuan agar ketika lampu senja maka slot dan devil nyala, tapi ketika lampu utama nyala maka slot dan devil akan mati agar lebih hemat listrik aja. Seperti ini penampakan dari belakang setelah semua instalasi jadi. Cukup jelibet atau acak-acakan ya, maklum karena reflektor dari motor Vixion itu kecil space-nya, jadi untuk penginstalan kabel hanya ada di area depan saja. Beda kalau udah motor Matic itu space-nya banyak, jadi untuk penempatan modul dan perkabelannya itu lebih mudah diakal-akalin agar tidak semrawut. Kalau ini cukup semrawut. Ini untuk sen kanan dan kiri. Dan ini saya buatkan fitting model cowok soket H4 karena dari modul kan itu tidak ada soketnya. Dari modul biletnya polos, jadi saya buatkan soket tipe H4 agar bisa langsung colok di motor New Vixion. Seperti ini bentuk soket H4 cowoknya. Dan di sini saya tambahkan dioda karena untuk bilet jika tidak pakai dioda untuk pas beamnya itu tidak berfungsi, jadi harus dipasang dioda. Dan dari fitting ada beberapa kabel tambahan di sini. Nanti ini untuk masuk ke ground dari solenoid dan ground dari relay masuk ke sini. Terus ini untuk lampu dekat, nanti ini masuknya ke relay juga. Ini untuk pancingan arus agar saat lampu utama menyala maka lampu slot dan devil mati. Dan ini untuk solenoid yang ke lampu jauh. Jadi dari bilet kan ada dua kabel kecil, satu masuk ke lampu jauh kabel kuning dan satu lagi masuk ke kabel hitam sebagai ground. Jadi seperti ini saya buatkan pakai sekun bulat double biar saat bongkar pasangnya lebih mudah, tidak sulit dan gampang membedakan. Dan ini untuk soket yang ke kabel bodi bawaan, soket isi 4 pin. Ini yang menuju lampu senja, ground, dan sen kanan sama sen kiri. Dan ini untuk soket modul hazard agar sen kanan dan kiri bisa berfungsi. Dan di sini untuk penempatan relay kecil ada di sini, relay 5 kaki. Saya tempel pakai lem bakar di area sini. Tujuannya agar ketika lampu devil dan slot menyala, kemudian lampu utama saya nyalakan, maka lampu devil dan slotnya mati. Jadi lebih hemat daya dan fokusnya hanya di lampu utama saja. Dan untuk modul devil dan slot ada di sini, saya pasang di sini agar space-nya lebih aman saja. Dan untuk dari depan jadi seperti ini. Nanti kita coba pasang di motor dan bisa dilihat langsung untuk kondisi nyala lampunya. Ini untuk reflektornya atau mikanya ini sudah agak-agak baret. Next mungkin saya mau poles sedikit biar hasil cahayanya itu tidak menyebar dan lebih terlihat looknya untuk biletnya. Dan ini untuk karet bawaannya saya tambahkan solasi agar bisa lebih tertutup untuk area utama lampunya di bagian belakang, biar air itu tidak mudah masuk ataupun debu mudah masuk. Karena untuk dipasang exhaust juga karena reflektor Vixion itu kecil, jadi cukup melalui ventilasi udara yang ada pada reflektornya saja. Jadi tidak saya tambahkan lagi untuk hawa udara agar bisa bersirkulasi dengan baik. Ini ada satu, dua, dan ditambah dari sini, dari lubang yang awalnya jadi lampu senja, ada lubang kecil di sini untuk pembuangan hawa panasnya.
Ya, dan ini kondisi setelah terpasang di motor. Kita coba nyalakan. Ini saat kondisi lampu mati. Coba saya nyalakan lampu senjanya dulu. Ini untuk lampu senjanya. Devilnya saya buat warna merah karena sudah saya pasang relay untuk devil dan slotnya. Jadi ketika lampu utama menyala, maka slot dan devil mati. Kita coba nyalakan. Nah, saat lampu utama menyala, devil dan slot mati. Tujuannya agar lebih menghemat daya listriknya juga. Jadi fokus cahayanya hanya di lampu saja, tidak menyebar ke area yang lain. Jadi penampakannya seperti ini. Ini saat lampu cahayanya menyala dari depan seperti ini. Dan untuk lampu jauh, ini untuk lampu jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Ini untuk pas beamnya. Sangat terang untuk lampu bilet dari Suro. Bagi saya itu udah cukup, karena tadi pas berangkat kerja saya juga dalam kondisi hujan, jalan basah, tapi untuk kondisi jalannya masih bisa terlihat dan kualitasnya cukup bagus, tidak menurut untuk intensitas cahayanya. Jadi bisa recommended buat teman-teman yang mau memasang bilet dari Suro ataupun dari brand lain yang menurut teman-teman recommended, bisa CTZ ataupun CR7 yang premium. Ini di kondisi basah, untuk bagian tengah sangat tebal cahayanya. Ini untuk pantulan cahayanya mengarah ke bawah, tidak lurus. Dan ini saat kita matikan lampu, maka slot dan devil yang menyala. Dan ini untuk lampu bawah saya pakai Matrix NT-Star M55. Semoga videonya bisa mereferensi teman-teman yang mau pasang bilet, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.